bukan Indonesia. Lah, ini yang jadi masalah, Pak. Jadi akhirnya ya mungkin kecoret-coret semua. Tapi harapan saya, harapan kita semua ya. Jadi dengan Pak Firly ini juga kemarin juga yang kena masalah langsung dia dihukum juga. Ini kayaknya hukumannya akan cukup berat. Yang bekerja sama dengan Wali Kota Tanjung Balai dan bekerja sama dengan Wakil Ketua DPR, itu kan kasusnya sudah mencuat tuh, sekarang sudah ditahan tuh, sekarang sudah ditahan. Jadi saya harapkan KPK betul-betul murni, KPK betul-betul KPK, betul-betul yang mendirikan, namanya KPK ini kan seharusnya setengah dewa yang dia jujur, karena gaji mereka sudah besar semua. Gaji KPK itu sama dengan menteri, Pak. Mungkin sama dengan presiden gaji KPK. Belum kalau per kasusnya dia dapat. Dari yang disita pasti dia dapat fee, pasti itu. Dia mengumpulkan bisa menyelamatkan uang negara berapa triliun setiap tahun. Itu pasti ada perhitungannya sendiri. Ya moga-moga Indonesia semakin lama semakin bersih. Selalu Pak, selalu berhubungan dengan Taliban, selalu berhubungan dengan khilafah, selalu berhubungan dengan radikal. Pak Jokowi tidak pernah berhenti. Dan inilah Amin. saatnya. Saatnya Kapolri diuji. Kapolri diuji. Dan kami berharap juga Tuhan juga curahkan juga buat yang di Irian supaya tidak terjadi konflik. Karena apa, Pak? Saya sangat sedih. Ancaman daripada mereka itu semestinya kok keturunan Jawa yang sudah lama di sana. Ini yang jadi masalah ini. Mengapa dia mengutarakan sesuatu ancaman yang begitu sensitif KKB ini? KKB Tuhan mohon Tuhan curahkan mereka, KKB otaknya bisa diberikan kesadaran bahwa dia harus berpikir yang jernih dan pandai supaya Indonesia tetap bersatu, NKRI bersatu dan maju. Bukan seperti sekarang banyak permasalahan agama ini yang menjadi gangguan pemerintah. Terima kasih Pak Paul. Nanti kalau ada ulasan lagi. Terima kasih. Nah, nanti tetap ya ini Pak Endo bisa tetap standby. Kita juga tetap Boleh. berdoa buat Papua supaya jangan ada pertumpahan darah, supaya terjadi shalom Tuhan Yesus di sana. Saya yakin pasti ada solusi buat Papua. Nggak mungkin kita doa terus buat Papua ya. Dan makanya kita support ya Pak Pendeta Daniel Alexander supaya bikin pinter itu Papua itu ya. Nah, saudara terus ya berdoa buat Papua. Itu serius. Jangan sampai Papua itu lepas dari Indonesia. Sekali lepas bubar semua. Dan kita akan support supaya juga jangan ada pertumpahan darah. Ngeri sekali loh ini. Saya nggak tahu, saya yakin ini bukan ide Jokowi untuk bikin bumi hangus Papua kayak gini. Ini bukan ide Jokowi. Itu bukan gaya-gaya beliau begitu ya. Karena beliau sudah investasi gila-gilaan. Masa mau dihancurin sendiri? Bodoh banget kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini pasti ada biang, ada satu yang memprovokasi. Ya saya nggak tahu ya, ini kan internal mereka, tapi whatever, pokoknya kita mau terus berdoa buat Papua, apapun, mungkin Jokowi salah keputusan pun kita berdoa ya, karena kita tahu Jokowi itu banyak diboikot ya. Makanya saya bilang tadi, kalau Semar itu adalah, kalau Gus Dur itu Semarnya, Jokowi ini Petruknya, diboikot terus dia, ke polisinya nggak pernah nyampe ke bawah. Makanya kita yang jadi rakyat yang harus teriak sekeras-kerasnya buat dukung, gitu ya. Nah, kalau yang kayak Daniel Serikasa itu booster. Kalau kita kan bukan booster, kita nggak bayaran, kita powerful, ya kan. Makanya kita punya alasan buat teriak. Wah, makanya ayo teriak ya. Salah Pak satunya Paul. dengan diakonia dan marturia sekenceng-kencengnya itu ya, supaya jangan mudah dihasut rakyat, jangan mudah jak demo. Ya, Stephen Oli, nanti kita lanjut Pak Yesus ya. Ya, Stephen Oli, Ya. silakan. Enggak, ini sedikit aja Pak mengenai Papua Pak. Itu ada pendeta, ya kita bilang lah Nabi ke-28 lah, Pak Daud Tony. Saya pernah nonton videonya. Ya ini nubuat dia, dari penglihatan dia, kata beliau begitu. Ya di kedepannya bakal ada daerah di Indonesia yang bakal lepas. Bapak percaya nggak perkataan beliau? Enggak. Nggak percaya, nggak percaya. Enggak percaya. Jadi Nggak begini, percaya. nubuatan itu begini, Nggak Pak. percaya. Nubuatan itu begini, Pak, cara menafsirkan nubuatan. Nubuatan ada yang pasti sudah terjadi, tetapi ada nubuatan yang bisa kita rubah.
Jadi yang Daud Tony ngomong itu kan sebenarnya itu kan udah jelas di Timor Leste, Papua, ya kan, Aceh. Nah, itu udah jelas sudah mau lepas. Tetapi sebenarnya kita bisa berdoa habis-habisan di sana. Kenapa? Karena itu kalau saya bernubuat lagi, lah yo, lebih nubuat dari siapa? Bisa kalau gereja mau bermarturia, berdiakonia. Yang Daud Tony itu menganalisa, ya nubuatan itu sebenarnya orang-orang yang punya kemampuan analisa yang sangat hebat, Pak. Dan kita di dalam bahasa mistisnya itu, oh itu dari Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Tapi coba nih, tanpa ada melibatkan Tuhan, misalnya siapa? John Naisbitt. Nubuatannya dia terjadi semua loh. Global Paradox sama itu kan, Global Paradox apa? Megatrend 2000 sama satunya lagi, ada satu Global Paradox, satunya saya lupa bukunya, ada 2 buku itu. Terjadi loh. Akan terjadi warga negara dunia. Saya hari ini warga negara dunia loh. Saya bukan warga negara Indonesia, saya warga negara dunia loh. Saya orang Tionghoa, lahir di Indonesia, dan saya sekarang ada di Eropa. Ya kan? Dan saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Saya warga negara dunia loh. Nah, di Amerika justru sedang terjadi kemerosotan. Tetapi kita yang di Amerika, kalau kemarin ada orang satu katun, loh saya ini orang Eropa. Oh enggak, kamu orang Tionghoa Indonesia. Siapa bilang? Saya ini orang Eropa. Orang Eropa kan bilang saya orang Eropa. Enggak kan bilang saya Cina. Enggak ada. Kalau di Indonesia bilang saya orang Cina. Orang ya kan. Tapi kalau sini enggak, kamu orang Eropa. Lucu kan? Karena kita warga negara dunia. Dan itu terjadi di negara-negara maju, mereka menerapkan warga negara dunia. Itulah sebabnya mereka terima orang-orang dari Arab, dari Timur Tengah itu bahkan dijadikan warga negara. Mereka sedang mendidik rakyatnya, sekalipun dengan segala resikonya. Mereka sedang menguji filosofi negara mereka sendiri. Ya itu gitu ya. Jadi apakah Papua akan lepas? Kalau gereja berdiakonia, Papua tidak akan lepas. Saya jamin. Tapi kalau gereja tidak berdiakonia, jangankan Papua, bubar Indonesia. Udah nggak ada Indonesia lagi. Dan aniaya itu gila-gilaan nanti. Tetapi dalam 3 tahun ini, kalau gereja habis-habisan berdiakonia, gereja itu, makanya saya bilang, udah deh, kalian udah nggak usah kirim uang lagi ke gereja-gereja yang besar, yang pendetanya hedonisme, yang pendetanya kaya-kaya, yang pendetanya itu, wah, jet-set semua, golongan-golongan. Jangan, mendingan uang-uang yang besar-besar itu Anda kumpulkan, Anda support orang-orang yang memberitakan Injil, ya kayak David Rindengan itu di GPDI, yang di Papua itu kan, ya, kayak Pak Daniel Alexander, Yayasan Pesat Nabire itu, mendingan uangnya habisin ke sana kita, habis-habisan, itu nggak akan lepas nanti. Itu nanti Indonesia bisa akan, Pak Daniel Alexander percaya Papua tidak mungkin lepas kok. Beliau kan yang ada tinggal di sana, ya kan? Jadi hati-hati dengan nubuatan. Kalau saya tetap percaya Papua tidak akan lepas. Tetapi bila kita nih gereja itu bukan Gilbert, bukan GBI, bukan PGI, gereja ini kita ini berdiakonia habis-habisan ya buat Indonesia. Nggak akan lepas Papua. Percaya saya. Bahkan mungkin Pulau Jawa, kan wali kotanya itu aja udah bilang 30% loh orang Kristen di Indonesia, di Solo, di Semarang, Pak Ganjar juga sudah bilang. 30% loh. Nah, tinggal aniayanya mau lama apa mau sebentar nih. Pasti akan ada gejolak. Semua pergantian budaya itu, agama itu pasti akan gejolak. Tapi tinggal lama atau sebentar. Kalau kalian tidak berdiakonia, ya lama sekali. Apalagi kalau sampai khilafah ini menang. Oh ini the final battle ini. 3 tahun ini adalah final battle-nya khilafah. Jadi atau habis mereka. Oh mereka kan habis melihat mereka gila-gilaan berani pasang badan berani masuk penjara. Lah andanya kutu-kupret semua, ya kan, kutu-kupret semua, nggak ada yang itu kan, takut-takut apa, jangan, ayo sebarkan roh keberanian ini, ya kan, apalagi kita sekarang tiap hari kita didengar oleh ribuan orang, ayo viralkan, makanya saya mengizinkan teman-teman buat potong-potong video kita, bagi-bagikan, ya dan mereka ada yang sampai saya viewernya baru 80.000, dia udah 180.000, buset, gara-gara motong video saya dia viewernya 180.000. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Baik dengan maksud baik, baik dengan maksud buruk. Pokoknya sudah diviralkan, nggak urusan. Gitu. Ini sebentar nih, kita mau sambut dulu nih. Pak Jenderal sudah masuk nih ternyata nih. Mana Pak Jenderal sudah bisa masuk. Shalom Pak Jenderal. Oke, nanti siap. Udah ya, masuk. nih Pak Jenderal nanti siap-siap gubrak-gubrak Pak Jenderal. Nanti begitu langsung masuk. Nanti langsung masuk aja Pak Jenderal. Begitu topiknya yang Pak Jenderal mau ngomong,
Saya mau bicara, gitu aja Pak Jenderal ya. Ya, silakan tanya dulu lah. Biar Iya, saya ini dengar mau ini dulu. biar gubrak-gubrak dulu nih, lanjut nih. Ini Langsung Pak, ini berikan dulu. panggung aja. Ya, Pak Yesus Kristus, silakan. Shalom, Om Shalom, Swastiastu. Swastiastu. Ya, saya bertanya mengenai firman Tuhan saja Pak Ya, ya. boleh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Pastor. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dan seterusnya. Dari ayat ini ada yang mengatakan bahwa gereja Kristen atau gereja saat ini itu sudah menggantikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, Pastor, yang biasa disebut dengan replacement teologi. Mohon tanggapan dari Pastor Paul. Terima kasih. Nah, itu saya tidak setuju dengan replacement teologi. Itu pernah saya sampaikan. Karena ketika kita mengatakan replacement teologi, maka janji itu tidak berlaku lagi bagi Israel. Padahal kalau kita baca di Kisah Rasul 21, waktu Paulus ditanya sama Yakobus, katanya orang-orang bilang kamu sudah nggak ngajarin Torah lagi kepada orang Yahudi. Dan Paulus bilang, siapa bilang? Enggak begitu. Ayo kamu bernazar sekarang. Ya kan, mereka bernazar, potong rambut, tiga hari puasa mereka. Artinya apa? Paulus menolak tuduhan bahwa Paulus tidak mengajarkan Torah kepada orang Yahudi. Karena Torah itu diperuntukkan bagi orang Yahudi. Dan kita tidak wajib, orang-orang non-Yahudi tidak perlu. Untuk diselamatkan tidak perlu melakukan Torah. Dan bukan replacement teologi, tetapi kita bersamaan. Makanya kalau kita lihat, ya di dalam nubuatannya, tadi saya suruh cari nubuatannya, tapi belum sempat saya cari Alkitabnya ya. Nanti jumlah orang Yahudi baru akan bertobat setelah bangsa-bangsa non-Yahudi, genap jumlah yang diselamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi, nanti kemudian orang Yahudi itu baru bisa membuka menerima Injil Kristus Yesus. Di akhir zaman nanti ada dua saksi Allah, yang satu yang punya the commandment of God, yang satunya punya testimony of Jesus. Artinya apa? Yang satu yang punya commandment of God, punya Torah, yaitu orang Yahudi. Yang satu orang yang punya testimony of Jesus, yaitu sama kita. 1 Petrus ayat 9 itu tadi. Nah, di zaman orang Yahudi itu, zaman Petrus, orang Yahudi itu banyak yang terima Yesus. Tetapi kemudian di tahun 300, orang Yahudi itu disingkirkan dari gereja. Bahkan Athanasius saja nggak bisa bahasa Ibrani. Athanasius yang gugat Tritunggal, yang ngajarin Tritunggal dengan fanatik, nggak bisa bahasa Ibrani. Baru bahasa Ibrani itu ditulis lagi oleh Martin Luther, Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Perjanjian Baru bahasa Ibrani. Dan Martin Luther menerjemahkan Perjanjian Lama kita dari bahasa Ibrani. Baru zamannya Martin Luther. Tapi selama 1000 tahun orang Yahudi itu disingkirkan dari gereja. Bahkan zamannya Martin Luther, karena Martin Luther mentok nggak bisa nginjili orang Yahudi, Martin Luther timbul kemarahan kepada orang Yahudi. Memang sudah ditutup katanya. Tapi itu sudah dinubuatkan sampai jumlah bangsa-bangsa non-Yahudi yang genap diselamatkan, jumlahnya genap, nanti orang Yahudi baru dibuka lagi keselamatan bagi Yahudi. Jadi itu bukan replacement teologi, tapi itu paralel. Nubuatan yang satu bagi bangsa-bangsa, nubuatan anak-anak Abraham itu, tetapi juga tetap bagi bangsa Yahudi. Jadi bukan replacement, tetapi bisa jalan paralel. Makanya di dalam Roma ditulis apa? Pohon yang ranting yang dicangkokkan. Kita ini ranting yang dicangkokkan. Yahudi itu ranting yang aslinya. Nah, kita yang dicangkokkan. Jadi tetap jalan dua-duanya. Yang benar itu begitu. Bukan replacement. Tetapi masing-masing dengan kairos. Dengan kairosnya penggenapannya sendiri-sendiri. Dengan momentumnya sendiri. Orang Yahudi punya momentum, kita punya momentum. Kairos itu ya, momentum. Gitu ya. 1 Petrus 9. Itu nanti terjadi. Makanya saya tadi yang balik lagi nubuatannya Daud Tony tadi. Itu sebuah kairos. Jadi bisa salah nggak? Bisa, bukan salah. Tetapi tidak akan digenapi nubuatan itu. Karena kita batalkan. Dengan apa? Dengan action. Contoh, Raja Hizkia, kamu akan mati. Tapi ternyata umurnya diperpanjang 15 tahun. Contoh lagi. Ya kan? Orang-orang non-Yahudi yang bisa diselamatkan. Karena punya iman. Ya kan? Contoh lagi, ketika orang Israel mau dibasmi sama Tuhan, udah biar Musa aja. Nggak jadi. Musa teriak sama Tuhan. Jangan Tuhan. Jadi bisa, itu kairos. Kairos yang bisa kita rubah. Tetapi kalau gereja tidak mau terlibat, gereja itu ada dengan saya, bukan gerejanya GBI atau Gilbert atau PGI, bukan ya.
Ya, itu terjadi. Itulah bedanya. Makanya saya tidak percaya dengan replacement teologi, tetapi kita berjalan dengan paralel. Karena ada penggenapan yang secara proaktif tadi. Kita kan diberi kehendak bebas toh. Orang Yahudi itu nanti akan selesai. Kita juga akan selesai nanti. Dan endingnya itu tadi, dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dia memusuhi orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena itu memang antikristus. Ya, Al-Quran itu memang antikristus, anti Yahudi dan anti Nasrani. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan kita sudah langsung ngerti bahwa itu bukan replacement, tetapi sebuah paralel, penggenapan yang paralel, penggenapan Torah yang secara fisik